Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan di Link Room Bank BNI. Saat ini kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Mas Pugu Andik. Selamat pagi, Mas Pugu. Ya, selamat pagi Mbak Julita. Ya, pekan lalu rupiah sedikit tertekan. Bagaimana dengan pergerakannya pada awal pekan ini, Mas Pugu? Ya memang tadi kalau kita lihat ya juga dibuka sedikit kan ya 315 gitu ya, karena memang kondisinya kemarin rilis data non farm payroll Amerika Serikat ini di atas ekspektasi gitu ya, dan ini sangat bagus sekali juga mendorong US dollar menguat gitu ya di Jumat lalu. Dan mungkin di pagi gitu ya ada kabar bahwa ada serangan gitu ya di salah satu fasilitas minyak Aramco di Arab Saudi oleh kelompok Houthi gitu ya, dan ini yang membuat akhirnya sentimen di pasar sedikit goyang gitu ya, karena memang hal ini juga mempengaruhi harga minyak yang terus naik gitu ya. Dan kalau kita lihat memang sentimen corona dari dalam negeri memang cukup positif gitu ya, karena memang kasus cenderung mengalami penurunan. Kemarin juga selama 2 hari berturut-turut gitu ya, di akhir pekan levelnya sekitar 5.800 5.900 gitu ya, dan ini memang cukup positif. Namun kalau kita lihat adanya kekhawatiran masuknya virus corona varian dari Inggris ini membuat rupiah memang sedikit akan mengalami tekanan untuk hari ini. Seperti itu. Untuk program-program yang dilakukan pemerintah seperti vaksinasi itu cukup membuat pasar optimis nggak, Mas Pugu? Ya, kalau kita bicara vaksinasi memang ini sangat positif sekali ya, apalagi didukung juga dari kasus kita juga mengalami penurunan gitu ya, cukup signifikan juga. Secara rata-rata mingguan gitu ya, memang kasus corona kita juga dapat dipungkiri memang cenderung mengalami penurunan gitu ya. Dan ini memang menjadi salah satu sentimen positif. Namun dari sisi globalnya juga ada kekhawatiran sebenarnya bahwa inflasi akan overheat. Bahkan ada beberapa kalangan yang justru mengatakan bahwa stimulus Biden ini bisa membuat ekonomi Amerika Serikat overheat dari sisi inflasi gitu ya, dan dari sisi bank sentralnya sendiri menganggap bahwa hal ini masih wajar gitu ya. Dan ini memang terjadi ada dua sisi gitu ya di pasar. Ada sisi yang mengatakan bahwa itu adalah bahwa recovery ekonomi sangat positif gitu ya. Namun ada juga di sisi lain ada kekhawatiran bahwa inflasi akan overheat di Amerika Serikat terutama. Baik, kalau sekarang kita lihat memang dari dalam negeri minim untuk sentimen, tapi kan pada pekan ini nantinya akan ada beberapa rilis data termasuk rilis inflasi kita. Prediksi Anda seperti apa? Ya, kalau memang inflasi kemarin BI sempat mengatakan ya bahwa inflasi Maret mungkin secara survei di minggu pertama itu adalah 0,09% gitu ya. Memang ekspektasi pasarnya masih di sekitar 0,1% gitu ya mungkin untuk Maret gitu ya, karena memang inflasi kita masih cenderung belum bisa naik gitu ya, karena memang kegiatan masyarakat belum terbuka secara luas gitu ya, masih ada sedikit pembatasan gitu ya, meskipun kita sedang menuju transisi gitu ya. Dan kalau kita lihat memang sepekan ini mungkin kalau kita bilang akan ada rilis data mungkin tidak ada ya gitu ya. Mungkin pekan depan akan ada rilis data trade balance gitu ya. Ini mungkin kalau memang trade balance kita masih surplus lagi, ini kemungkinan besar akan berbalik untuk gitu ya. Tapi untuk pekan ini dari dalam negeri sendiri akan minim sentimen gitu ya. Mungkin gerakan corona dari dalam negeri ini yang mungkin akan menjadi sentimen utama kalau kita bicara dari dalam negeri seperti itu. Baik, menurut Anda sendiri kita masih butuh stimulus nggak untuk berbagai sektor untuk mendorong rupiah? Ya, kalau kita lihat memang dari pemerintah sendiri memang sudah ada stimulus gitu ya, dan ini saya rasa memang sudah cukup gitu ya, karena memang posisi pemerintah sendiri akan menentukan kanan kiri gitu ya, karena memang budget defisit juga sudah cukup lebar gitu ya. Kalau kita akan menambahkan stimulus, ini akan berdampak pada sisi penerimaan atau mungkin dari sisi defisit yang akan bertambah gitu ya. Memang untuk saat ini untuk level stimulus yang diberikan pemerintah gitu ya, ini masih saya rasa sudah cukup baik gitu ya. Cuman untuk sektor realnya memang masih belum jalan, karena memang pandemi corona dalam negeri masih berlanjut. Itu sih salah satu penyebab kenapa memang rupiah sulit menguat, dan mungkin kalau kita bicara recovery ekonomi dari sisi inflasinya masih cenderung rendah seperti itu. Baik, jika memang terhadap dolar kita masih agak sedikit tertekan dengan berbagai sentimen tadi, Mas Pugu, kalau misalnya kita lihat dengan mata uang Asia lainnya seperti apa posisi rupiah kita? Ya mungkin kalau kita bicara posisi rupiah nggak terlalu buruk ya untuk ini, karena memang corona dalam negeri kita bagus gitu ya, dibandingkan dengan mungkin kita Malaysia juga masih fluktuatif gitu ya, di Filipina masih fluktuatif gitu ya. Dan mungkin dibandingkan dengan dua negara tersebut mungkin rupiah ada potensi menguat.
salah satu yang mungkin jadi catatan adalah bahwa Japanese yen gitu ya, di tengah ekspektasi recovery ekonomi yang sangat bagus gitu ya, posisi yen sebagai safe haven ini sangat rentan sekali, bahkan sudah tertekan cukup signifikan gitu ya, sekarang di level 108, sekitar 108.30 terhadap US dollar gitu ya. Dan ini mungkin rupiah akan menguat, ada potensi sangat tinggi gitu ya rupiah menguat terhadap Japanese yen. Mungkin kalau kita bicara rupiah yang di sisi tertekan ya mungkin dengan Chinese yuan dan mungkin Singapura dolar gitu ya, mungkin masih ada potensi bahwa rupiah akan sedikit mengalami tekanan. Ada punya saran untuk para trader dan juga investor, Mas Pugu, untuk situasi seperti saat ini? Ya, mungkin kalau kita bicara situasi saat ini gitu ya, mungkin salah satunya karena ada kekhawatiran yang tinggi gitu ya di pasar terhadap inflasi gitu ya. Mungkin pasar obligasi mungkin akan cenderung mengalami tekanan, sehingga kalau mungkin trader atau mungkin investor gitu ya yang mau masuk pasar obligasi gitu ya, ini harus sedikit berhati-hati gitu ya, meskipun ini lebih ke ada sentimen gitu ya, dan ekspektasi yang belum terjadi. Mungkin kalau kita lihat inflasi dalam negeri masih rendah, dan mungkin BI mengatakan mungkin kalau kita bicara BI cut rate sudah nggak ada ya, tapi akan hold gitu ya. Mungkin dengan inflasi dan pemulihan ekonomi yang lambat, mungkin obligasi dalam negeri saat ini masih under value gitu ya, meskipun masih akan tertekan karena memang ada reflation trade gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan kalau kita mau investasi sebenarnya di obligasi, dan ini yieldnya sangat tinggi sekali gitu ya dibandingkan dengan suku bunga acuan BI 7 Treasury Strip. Baik, Mas Pugu, terima kasih untuk informasinya pada pagi hari ini. Pemirsa, Treasury Research Analyst BNI, Mas Pugu Andik.